Tether mencetak 1 billion USDT dalam treasury-nya, dan juga Bitcoin Whales udah mulai buying the dip kemarin, menambah sekitar hampir 20.000 Bitcoin ke dalam holding wallet-nya. Secara historis, akumulasi dari wallet-wallet ini seringkali mendahului harga kenaikan Bitcoin. Bitcoin halving hanya sekitar 6 blok lagi ya, atau sekitar 40 menitan lagi. Di video kali ini kita akan ngebahas secara short term potensi harga Bitcoin. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading dan investingnya berjalan lancar. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data. Oh iya, buat yang berminat join ke grup Cuan Kripto secara gratis, jangan lupa komen videonya. Setiap bulannya itu kita selalu ngebagiin undian untuk free membership yang diambil dari komen yang ada di channel ini. Pengundiannya menggunakan YouTube Random Comment Picker ya. Dan ini tersedia untuk 2 orang pemenang. Jadi kemungkinan kalian untuk menang itu lebih besar. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Solana, Matic, dan lain-lain. Berikut dengan saya share juga entry saya kapan masuk marketnya. Buat yang mau langsung join ke grup, itu juga bisa nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisis ya. Di update sebelumnya ini saya udah ngejelasin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Bitcoin mencapai puncak setelah halving. Lebih lengkapnya di video yang sebelumnya ini ya. Saya juga ngejelasin hitung-hitungan detail harga Bitcoin yang ideal untuk miner. Saat ini kita ngebahas hal yang terjadi secara on-chain tepat sebelum halving. Pertama itu Tether yang mencetak 1 billion USDT tepat sebelum halving. 1 billion ini kalau dikonversikan ke rupiah ini sekitar 16 triliun. Sangat cukup untuk menggerakkan market. Kemarin ada Bitcoin Whales yang membeli sekitar 20.000 Bitcoin saat ada mini dump ketika orang-orang takut konflik di Timur Tengah memanas dan membuat marketnya drop makin jauh. Yang masih menahan Bitcoin di atas 60.000 adalah para whales ini. Cara berpikir whales itu memang beda ya. Hal yang mereka lakukan itu selalu berbanding terbalik dengan yang retail lakukan. Mereka aja berani mengakumulasi dalam jumlah besar. Masa kita enggak sih? Kemarin saya juga sempat cicil beli dan itu juga saya share ke teman-teman di grup member Cuan Kripto. Di sini dijelaskan secara historis akumulasi dari para wallet ini itu seringkali mendahului kenaikan harga Bitcoin. Terlebih kita juga ngelihat nih, Tether itu minting 1 billion USDT. Beruntungnya bagi kalian di channel ini itu kita selalu memverifikasi data sebelum disajikan ke kalian. Saat kita gali lebih dalam, ternyata Tether itu sudah memprint total 5 billion USDT dalam 30 hari terakhir. Proses pencetakan USDT itu seharusnya nggak sembarangan. Yang perlu digarisbawahi adalah seharusnya. Karena proses minting USDT itu harus di backup 1:1 dengan USD. Jadi sebelum USDT itu dicetak, para user di exchange itu udah harus punya deposit. Depositnya itu akan ditukarkan oleh exchange ke Tether jika si user itu beli koin dengan pair USDT. Jadi harus ada uangnya dulu yang didepositkan, baru Tether itu berhak untuk mencetak USDT. Setelah ditelusuri lebih dalam, sayangnya Tether mencetak 1 billion USDT ini sebagai langkah proaktif perusahaan untuk memanage dan mensupport kesehatan ekosistem aset digital secara keseluruhan. Bisa juga diartikan sebagai mengakomodasi antisipasi fluktuasi di trading activity. Kalau ternyata 1 billionnya ini nggak terpakai oleh para user, kelebihan USDT-nya itu akan di-burn oleh Tether. Oh ya, saat pembuatan video ini Bitcoin sekarang udah official halving ya. Block reward yang tercipta itu bukan 900 Bitcoin lagi per harinya. Sekarang hanya sisa 450 Bitcoin yang bisa dicetak per hari. Waktu estimasi halvingnya ini dipercepat karena menurut data on-chain itu ada banyak Bitcoin entusias yang mendukung supaya cepat-cepat terjadi halving. Di sini dijelaskan ada satu transaksi yang bayar 6 Bitcoin sebagai biaya kirim. Kalau dirupiahkan ini sekitar 6 miliar. Sepertinya ada banyak entusias Bitcoin yang mau menjogok untuk cepat-cepat terjadi halving. Sepertinya ini orang yang sangat kaya ya, yang rela membayar sekitar 6 atau 7 miliar sebagai biaya pengiriman saja. Dampak Bitcoin halving untuk long term itu sangat masif banget. Selain nilai inflasi Bitcoin yang berkurang setengahnya atau 50%, perlahan permintaannya itu semakin naik. Permintaan Bitcoin terbesar pada saat ini itu masih dari ETF. Belakangan Hong Kong itu juga ikut melisting Bitcoin ETF dan juga Ethereum ETF. Ada potensi sekitar 25 billion US dollar yang berpotensi masuk ke crypto ETF menurut Matrixport. Rata-rata demand atau permintaan dari ETF di US per harinya itu 180 juta dolar. Bitcoin yang tercipta mulai sekarang sampai 4 tahun ke depan itu kan 450 Bitcoin per harinya. Kalau kita hitung 450 Bitcoin dikalikan harga Bitcoin sekarang yaitu sekitar 64.000, itu hanya sekitar 28,8 juta dolar. Artinya demand dari ETF aja per harinya itu 6 kali lipat lebih daripada jumlah
Bitcoin yang tercipta setiap hari. Secara hukum ekonomi simple supply and demand, walaupun demand-nya sama tapi supply-nya berkurang, itu masih tetap bisa membuat harganya naik. Apalagi kalau demand-nya bertambah. Supaya nggak kepanjangan videonya, kita langsung lihat aja nih potensi Bitcoin di short term setelah halving. Sampai di detik ini, jika kalian merasa infonya bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Sekalian komen juga videonya supaya kalian masuk ke undian free membership cuan kripto. Kalau nggak suka dislike aja supaya kedepannya nggak direkomendasikan lagi channel ini. Kalian sendiri yang rugi. Sekarang kita langsung lihat ke teknikal ya. Walaupun di sini kita ngelihat ada symmetrical triangle yang di breakdown, kita masih belum ngelihat adanya lanjutan penurunan. Secara target symmetrical triangle, setelah breakout itu menargetkan ke range 53.000. Bertepatan di area tersebut ada area support. Dengan Bitcoin yang masih bertahan di 60.000, artinya demand di market itu masih cukup tinggi. Terlebih kita ngelihat ada price action nih, buntut candle yang cukup panjang. Ini menandakan buyer itu udah mulai masuk market dari multi time frame kecuali weekly. Momentum indikator itu udah mereset kembali ke netral. Di short termnya kita memang ngelihat ada sinyal yang cukup menarik. Kalau kita tambahkan USDT market cap ke Bitcoin chart, di sini kita ngelihat ada divergence atau ada perbedaan. Garis oranye ini merupakan USDT market cap. USDT itu kan merepresentasikan US dollar. Nilainya 1/1. Market cap itu merupakan supply yang beredar dikalikan harga. Kalau harganya $1 bisa diartikan USDT market cap ini sebagai total supply-nya juga. Belakangan di sini yang kita lihat itu ada divergence nih. Harga Bitcoin-nya turun tapi supply yang beredar di USDT itu naik. Dari chart 1 tahun terakhir, ketika ada divergence antara harga Bitcoin dan USDT supply, hal unik yang saya lihat di sini adalah harga Bitcoin itu mengikuti dengan supply USDT yang beredar. Pertama kita ngeliat di Maret tahun lalu nih, harga Bitcoin sempat jeblok, tapi di saat yang bersamaan sebelum Bitcoin drop, supply USDT itu beranjak naik. Gak lama setelahnya itu harga Bitcoin mengikuti supply USDT yang beredar. Hal ini juga terjadi di awal Januari kemarin nih. Saat harga Bitcoinnya drop, supply USDT yang beredar itu beranjak naik. Gak lama kemudian harga Bitcoin itu ikut naik beriringan dengan supply USDT-nya. Dan baru-baru ini kita juga ngeliat ada divergence nih. Harga Bitcoinnya drop tapi supply USDT-nya naik. Kalau secara historical ini selalu akurat ya. Wah, jangan-jangan ini trading opportunity yang bagus. Tapi harap dipahami, di financial market itu nggak ada yang namanya kepastian. Jadi kalian juga harus mempertimbangkan resiko. Untuk short termnya itu kita ngeliat momentum indikator Bitcoin dari multi time frame udah kembali ke netral. Kecuali hanya di weekly aja yang masih kisaran area overbought. Di daily itu udah masuk ke area netral yang artinya momentum buyer dan seller itu sama-sama kuat. Turun ke time frame 4 jam, kita sebelumnya ngeliat ada bullish divergence yang terjadi. Bullish divergence di sini artinya ada perlemahan dari momentum seller. Bisa diartikan juga sebagai buyer yang udah mulai masuk market. Output dari bullish divergence ini bisa dua. Antara kita ngeliat adanya konsolidasi untuk memperlambat momentum seller atau terjadi sesuai nama divergence-nya yaitu bullish price action. Di sini kita udah ngeliat ada pembentukan pembalikan arah ya, yang tadinya sebelumnya membentuk lower high dan juga lower low, sekarang udah mulai terbentuk higher high, tapi masih belum membentuk higher low. Jika kita gabungkan dari semua data yang kita bahas tadi, untuk short term peluang Bitcoin memantul itu cukup besar. Hanya saja itu untuk short term. Kalau kita naik ke daily time frame, sebelum $60.000 ini di breakdown, ini hitungannya itu masih sama aja seperti konsolidasi nih, atau mid-cycle pause. Jadi harga di market itu masih meraba. Para pelaku pasar juga masih belum yakin secara pasti untuk masuk dengan posisi besar. Di seminggu belakangan kita ngeliat kan ada likuidasi massal nih. Dan kalau kita ngeliat ke funding rates, ini juga masih kisaran area netral, mendekati 0%. Jadi untuk terjadinya penumpukan order dari para trader itu masih agak lama sepertinya. Kita masih bisa ngeliat harga Bitcoin itu terkonsolidasi antara range 60.000 sampai ke 69.000. Itu secara mid-termnya. Jadi kalau ada pergerakan sebelum breakout 69.000 atau breakdown 60.000, kita nggak bisa expect ada pergerakan besar lanjutan. Diekspektasi setelah halving itu rata-rata terjadi konsolidasi seperti ini sekitar 2 bulan. Range konsolidasi ini tuh enak banget dipakai untuk trading. Range konsolidasi seperti ini itu enak banget dipakai trading di futures market. Tapi ini nggak rekomendasi untuk trader yang nggak ngerti ya. Semoga market masih baik-baik aja. Yang memberatkan untuk terjadinya turun di market adalah konflik di Timur Tengah yang memanas dan juga dampak dari stock market nih yang terjadi penurunan secara seminggu berturut-turut. Stock market dan Bitcoin itu korelasinya sangat erat. Jadi jangan abaikan ini juga. Kesimpulannya untuk short term,
Para trader yang ingin short market harap hati-hati dan perhatikan level 65.500 ini. Karena belakangan itu market udah mulai pembentukan pembalikan arah. 65.500 di breakout, potensi untuk naik nge-retest 69.000 ini cukup besar. Para trader long atau buyer ada support besar banget di range 60.000. Resiko 60.000 di breakdown adalah Bitcoin bisa langsung nyungsep to the moon, tapi moonnya di bawah nih, di range 51.000 sampai ke 53 ribuan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekali lagi yang rasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Komen juga buat yang ingin masuk ke undian free membership Cuan Kripto. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, Solana, Avax, dan lain-lain. Berikut saya share juga harga saya masuk entry di market. Buat yang ingin langsung join ke grup itu juga bisa. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Kalau kalian suka video seperti ini, saya jamin akan lebih suka ada di grup. Bagi yang berminat join ke grup, lanjut tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan Kripto, cuan terus.